Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Sobat Mahakam. Kembali lagi ngebahas berbagai topik seru. Kali ini di season kedua episode keempat. Dan tentunya Sobat Mahakam juga sudah tahu ya, malam ini kita akan ngebahas food fotografi. Bentar ya Sobat Mahakam ya. Ya. Saya pin dulu. Oke. Oke. Sip. Hai Sobat Mahakam. Perkenalkan, saya Rijal Fadilah. Saat ini saya bekerja di PT Pertamina Hulu Mahakam, berkantor di Balikpapan. Saya sebagai Junior Communication Officer, Sobat Mahakam. Tugas sehari-hari saya adalah sebagai Communication Officer yang membidangi tugas-tugas penyelenggaraan event, baik korporat maupun event yang diselenggarakan oleh entitas lain yang sekiranya memerlukan supervisi dan dukungan pelaksanaan dari fungsi saya, yaitu corporate event. Oke Sobat Mahakam. Ya, seperti biasa Sobat Mahakam, kolom komentar akan saya buka di awal sesi acara ini, di awal ngebor ini. Lalu nanti kita tutup, baru kita ngobrol-ngobrol nanti. Dan saya buka lagi, nanti Sobat Mahakam bisa mengajukan komentar, mengajukan pertanyaan apabila saya sudah buka sesi tanya jawab sampai di akhir acara. Nah, bagaimana dengan Sobat Mahakam yang bertanya pada malam hari ini? Kita punya 3 pemenang nih Sobat Mahakam. Untuk Sobat Mahakam yang mengajukan pertanyaan di sesi tanya jawab nanti, dan tentu saja pertanyaannya yang baik dan yang sesuai dengan tema. Oke, baik. Saya pengen menyapa-nyapa dulu Sobat Mahakam yang sudah hadir malam ini. Boleh ya saya lihat. Yang pertama ada saya lihat Sobat Visnu_Bawono. Selamat malam Sobat Visnu_Bawono. Apa kabar malam ini? Posisinya di mana nih? Ada juga Sobat Mahakam Melinda Siregar. Wah, ada Sobat Melinda Siregar. Ada Sobat Darwis 03, H12 Agung. Ada juga Sobat Ani.Setianingsi, Sobat Tirto Kusumo _ dan lain-lain. Wah, cukup banyak ya Sobat Mahakam yang bergabung pada malam hari ini. Sobat Mahakam, ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan saya bersama Sobat Mahakam akan ngobrol sebuah topik yang seru yang sudah saya sampaikan tadi ya di awal, yaitu food fotografi. Nah, siapa narasumbernya? Iya, mungkin Sobat Mahakam sudah ngikutin juga nih, pantengin terus IG story-nya @Pertamina Hulu Mahakam, jadi pasti sudah tahu ya siapa narasumbernya. Ya, narasumbernya adalah Leni Rahmawati Ayumaning Tias. Sehari-hari Sobat Mahakam saya biasa menyapanya dengan Leni. Ya, saya biasa menyapa dia dengan Leni. Dan Leni ini saat ini tentu saja bekerja di PT Pertamina Hulu Mahakam sebagai Technical Document Controller. Nah, kebetulan saya mengenal Leni ini sudah sejak tahun 2013 Sobat Mahakam. Karena ketika mengawali bekerja di wilayah kerja Mahakam, saya satu tim dengan Leni. Kami pun sama-sama lulusan dari Yogyakarta. Bedanya Leni dari
UPN Veteran Yogyakarta. Ada yang satu alma mater dengan Leni malam ini, Sobat Mahakam. Nah, Sobat Mahakam, Leni mempunyai hobi yang kalau food fotografi, Sobat Mahakam pasti udah tahu. Berikutnya, Leni suka masak, baking, bikin kue, traveling, apalagi food fotografi. Nah, yang mana sih kakak Leni gitu ya? Sebentar ya Sobat Mahakam ya. Saya coba invite Leni dulu. Nah, ya, memang menarik ya kalau kita bicara soal fotografi itu di mana 3, 2, 1 Leni muncul. Assalamualaikum Halo Mas Len. Rijal. Halo Mas Rijal. Waalaikumsalam Len. Apa kabar Leni malam ini Len? Alhamdulillah sehat Mas, gitu kan. Lama ya kita nggak ketemu. Betul, betul. Lama sekali Leni. Oke Len. Eh, Leni posisi WFO atau WFH Len? Sekarang masih WFH Mas, work from Masih home. WFH ya? Mm-mm. Sejak kapan Len WFH-nya? Sejak habis dari Lebaran sampai sekarang masih setia sama WFH. Oke. Len, sebelum kita mulai nih Len, Ya, kita cobalah kita sapa-sapa dulu Len. Sobat Mahakam boleh, bisa juga boleh. menyapa. Silakan Len, Ya, disapa Len. itu ada sobat Mahakam Bunfi, Leni, halo Mbak Fir, ada sobat Winnie, bosku, ada sobat Malas Tumala, halo, halo. Banyak nih Mas, kayaknya nggak cuma dari Balikpapan ya, ada dari Jakarta Iya. juga. Ada sobat AWP, Oke. halo Aan. Oh iya iya iya, AWP sepertinya kita sama-sama mengenal ya Len ya. Ya, Sobat kita di fotografi juga. itu ada master Oke. saya, Dolok, sobat Dolok, halo Mas. Waduh. Oke Len, kalau kita sapa terus nanti kelamaan. Oke. Nanti nggak Saya selesai-selesai matiin ya, dulu ya. oke oke. Ya, Iya. Sobat Mahakam, mohon izin saya matiin dulu ya kolom komennya ya. Nanti kita buka lagi ketika memasuki sesi tanya jawab. Cus. Oke. Baik. Tadi sebelum matiin komen tadi Len, aku mm-mm. melihat ada sobat kita dari Pertamina EP Sanga-Sanga ya Len. Weh, halo sobat. Oh iya, halo Selamat apa bergabung ya kabar? sobat. Iya 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 iya. Len, malah kasih kan nanti kita ngobrol berdua. Iya, Len, gimana gimana Mas boleh dong Rijal? boleh dong kita Leni memperkenalkan dulu nih dengan sobat Mahakam sehari-hari Leni di PT Pertamina Hulu Mahakam sebagai apa Len dan bekerja di bagian apa sehari-harinya Len? Apa saja yang dikerjakan? Oke, oke Mas Rijal dan Sobat Makam. Mungkin saya sudah diperkenalkan tadi ya, namanya Leni Rahmawati Ayu Manitias, biasa dipanggil Leni. Saya bertugas di Pertamina Hulu Mahakam sebagai Technical Document Controller di divisi ECP, Engineering, Construction, and Brownfield Project, tepatnya di Departemen STD, Survei Teknologi and Design. Sehari-hari pekerjaan saya mengelola, mengontrol, mengolah, termasuk mereview, mendistribusikan, dan mengupdate dokumen-dokumen teknikal yang dihasilkan baik dari internal PHM maupun eksternal PHM. Biasanya berhubungan dengan suatu project, dengan set modification, dengan engineering request, dan pekerjaan teknis lainnya, Mas Rijal. Dan kita juga berusaha memastikan agar dokumen-dokumen tersebut comply atau patuh sesuai dengan standar perusahaan yang berlaku. Ya, kurang lebih begitu. Oke, ada kata-kata mendokumentasikan ya Len ya. Berarti nggak jauh-jauh juga dengan hobinya Leni yang fotografi ini Len. Len, Iya, Mas. mulai kapan tertarik dengan dunia fotografi Len? Kalau dirunut-runut ke belakang ya, jadi kan sebelum saya bekerja di kantor Balikpapan, saya sempat bekerja di site. Jadi setelah working hour tuh biasanya dipergunakan waktu untuk istirahat, Mas. Bisa untuk tidur, bisa untuk makan, olahraga, atau melakukan hobi.
Nah, di situ saya ketemu tuh dengan beberapa teman yang hobinya motret. Tuh sering diajakin tuh motret bareng, walaupun saya belum tahu ya, maksudnya fotografi itu seperti apa. Cuma kayak lihat hasil-hasil teman-teman tuh bagus-bagus, gitu, seru. Nah, eh, kemudian pindah ke Balikpapan tuh sempet vakum, Mas. Jadi mulai lagi sekitar tahun 2015. Nah, di tahun itu baru mulai menekuni lagi fotografi. Sepertinya di tahun itu juga saya bergabung dengan fotografinya Mahakam. Oh ya, sekalian menginformasikan ya Sobat Mahakam dan Mas Rijal bahwa di Pertamina Hulu Ah, Mahakam kita juga punya nih fotografi klub namanya Mahakam Fotografi Club, itu biasa disingkat MPC. Jadi boleh dong follow-follow atau like atau komen IG-nya MPC, promosi ya. oh, Leni sekalian endorse MPC nih ya. Leni pengurus ya, Iya Len ya di di MPC itu ya, Len ya. Iya Mas, bantu-bantu teman-teman di MPC. Oke, ya 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 Len. Ha, ha. Len, kayaknya Sobat Mahakam pun menantikan Len. Kita langsung aja nih Len, Ya mengenai Mas. food fotografi. Sebenarnya apa sih kalau ininya apa ya definisinya atau penjabarannya lah tentang food fotografi itu Len? Apakah hanya kayak aku sekedar foto-foto makanan saja atau ada esensi khusus di dalamnya Len? Gimana Len? Mungkin Sobat Makam juga bertanya esensi khususnya atau penjabarannya tentang food fotografi itu Len. Jadi dalam fotografi nih Mas ya, itu ada beberapa jenis atau kategori. Biasa kita sebut dengan genre. Ada sport fotografi, ada landscape fotografi, ada wedding fotografi, banyak jenisnya. Nah ini ada satu lagi, namanya still life. Still life ini nggak cuma ada di fotografi, Mas Rijal dan Sobat Makam, tapi juga ada di seni lukis, seni patung, itu mengenal still life. Still life ini berasal dari kata still dan life. Still yang artinya diam atau benda diam, dan life yang artinya hidup atau memberi kehidupan. Jadi bisa diartikan still life itu adalah seni membuat benda mati menjadi tampak hidup atau berbicara, dan biasanya ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, food photography ini masuk dalam subkategorinya si still life. Jadi kalau mau disimpulkan, food photography itu adalah seni memotret yang menggunakan makanan sebagai objeknya, supaya tampak menarik, supaya tampak menggugah selera orang yang melihatnya, dan biasanya sih ada pesan atau cerita yang ingin disampaikan. Kurang lebih penjabarannya seperti itu. Semoga bisa dipahami ya Mas Rijal dan Sobat Mahakam. Oke, oke Len. Nah, ya, ya, emang sih ya. Kalau kita bicara tentang objek foto ya, Len ya, sekarang itu begitu begitu beragam ya objek foto itu, semakin beragam lah gitu. Apalagi kalau kita bicara makanan ya, Len ya. Ya sekarang sudah lazim kita temui gitu kan, Len. Kalau kita mau makan, kesibukannya adalah selain pertama berdoa mau makan gitu kan, habis itu keluarkan handphone, lalu difoto dan langsung upload gitu ya di sosial media atau ya di grup-grup WhatsApp lah gitu ya. Nah, bagiku itu berarti memang benar bahwa makanan itu juga bisa menjadi salah satu elemen yang kuat gitu ya. Menjadi salah satu elemen yang kuat untuk menunjukkan, memperkenalkan identitas lokasi, memperkenalkan sebuah restoran mungkin. Nah, jadi pada gilirannya dengan alasan-alasan itu bahwa orang itu berusaha untuk membuat foto makanan yang sebagus mungkin gitu ya, dan mungkin juga Sobat Makan berusaha tuh membuat sebuah foto makanan yang benar-benar sebagus mungkin tuh, mungkin wah udah serius aja nih gitu ya. Nah, tapi justru bagi sebagian besar fotografer itu menjadi PR tersendiri gitu ya. Ada tingkat kesulitan tersendiri ya. Jadi harus menyiapkan konsepnya, menyiapkan bagaimana sudut pengambilan fotonya, lalu bagaimana juga mempertahankan supaya makanan ini dengan fresh. Tapi kenapa kok Leni justru memilih itu, Len? Memilih untuk menekuni hobi food photographer ya, Len? Kenapa saya menekuni hobi food photographer? Alasannya karena sebenarnya saya suka makanan, Mas. Saya suka makanan. Suka makanan atau suka makan ini? Suka makan makanan, dua-duanya. Iya.
Ya, karena saya suka makanan yang pertama. Terus saya tuh juga suka 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 baking Mas, punya hobi baking juga. Nah, dari hasil baking itu, Ah, saya tuh pengen tuh mhm, moto hasil bakingan saya tuh cantik, gak cuma asal jet segala macem, heeh, pengen itu menggugah selera orang. Nah, kemudian heeh, karena dia benda mati, dia tuh kan gampang banget nih makanan diatur-atur. Mau kita taruh sana, taruh mhm, sini, komposisinya diatur gitu, segala macam tuh gampang ya gitu. Kemudian juga kita mhm, bisa melakukannya itu di dalam ruangan aja, nggak perlu harus keluar rumah. Nah, seperti sekarang nih, kita mhm. bisa melakukannya di rumah aja. Gitu. Nah, Iya, terus iya, iya. yang terakhir nih ya, yang terakhir nih yang krusial. Setelah difoto, objeknya itu bisa kita makan, Mas. Kayaknya kayaknya ujung-ujungnya jawaban itu yang menarik ya, Len ya. Kayaknya itu yang Objeknya bisa pertama harusnya dimakan. ya. Iya, harusnya yang pertama. Iya, Sobat Makam. Itulah menariknya food photographer ya. Karena gini Sobat Makam, saya punya cerita. Saya tuh sering, ya beberapa kali sih ikut sesi pemotretannya Leni kalau Leni itu lagi foto produk atau lagi foto makanan. Jangan pulang sampai Leni itu Sampai selesai selesai. foto, Sobat Makam. Iya, karena nanti pulangnya pasti disuruh bawa oleh-oleh makanan dan cicipin gitu ya. Objeknya Iya, yang kita makan gitu. Itu menariknya di situ. Oke, benar-benar. Len. Itu kan sekarang itu ya awalnya dari hobi dulu ya, foto makanan gitu. Itu kemudian ke depannya menurut Leni itu bisa jadi profesi nggak ya, Leni? Profesi, ada sih beberapa profesi yang berawal dari hobi ya, Mas. Salah satunya sih fotografer Hmm. ini. Jadi awalnya sih dari hobi, coba-coba, kemudian Uh, mulai berproses, menekuni, dan kemudian setelah mampu gitu, akhirnya bisa jadi profesi. Ya kenapa enggak? Karena di situ ada alat dan kemampuan yang harus kita miliki dengan profesi. Kalau ngomongin profesi food photographer ya, sebenarnya itu banyak dicari Mas Rijal dan Sobat Mahakam. Biasanya itu dicari di perusahaan F&B, food and beverage, atau itu bisa juga tuh di apa namanya free time, full job ataupun freelance maksud saya. Kemudian untuk skala kecil dan paling umum nih biasanya dicari oleh pemilik bisnis kuliner atau UMKM yang ingin menggunakan jasa foto makanan untuk produk-produk mereka. Itu sih Mas Rijal. Oke, berarti juga dicari oleh misalnya yang freelance itu ya dicari oleh pemilik bisnis makanan, UMKM Hmm. yang bergerak di bidang kuliner itu tadi. Itu aja, Le. Atau satu Atau lagi Mas Rijal, ada sorry. Ada ah, satu lagi Mas Rijal, jadi kita, nggak harus sama perusahaan F&B sih. Kita kalau udah hmm, punya skill kemampuan jadi food photographer, kita bisa juga nih buka jasa sendiri, jasa foto makanan hmm, gitu. hmm. Oke, selain itu, Len, buka jasa Selain sudah dicari oleh itu, selain itu kita bisa ini nih sama seperti genre yang lain ya Mas, hasil fotonya itu bisa kita jual nih, kita jual di platform fotografi online kayak di Shutterstock, di Jet Oke, Image, di Big Stock Foto, oke. nah, seperti itu. Atau kalau yang suka sharing nih, seperti Mas Rijal atau Sobat Mahakam, bisa buka kelas food fotografi. Seperti itulah kira-kira peluang Oke. yang ada. Jadi no worries lah ya. No worries ya. Siap, siap, Len. Len, eh, Ya. jadi sekarang berikutnya gini, Len. Kalau kita bicara food fotografi, kemudian kita coba lebih bahas lebih dalam lagi ya bersama Sobat Mahakam malam ini ya, Len. Kamera seperti apa yang menghasilkan foto makanan yang berkualitas, Len? Ada Kamera angle khususnya kah ketika mengambil itu atau ada semacam suatu jurus yang dijadikan kuncian gitu, Len, untuk menghasilkan foto makanan yang berkualitas? Sebenarnya kalau menghasilkan foto makanan yang berkualitas itu, jadi selain kemampuan alat juga harus mumpuni Mas Rijal dan Sobat Mahakam. Oke. Misalnya nih ya, kita ngomongin kamera. Sebenarnya semua jenis kamera itu bisa dipakai untuk foto makanan. Ada kamera analog atau film, ada kamera digital, ada kamera compact atau saku, bahkan kamera smartphone. Kamera smartphone sekarang kan udah canggih-canggih ya. Nah, tapi kembali lagi nih gitu, kalau kita ngomongin hasil foto yang berkualitas itu kan biasanya yang tajam hasilnya, yang warnanya, detailnya, teksturnya itu terlihat jelas, kemudian tidak pecah. Nah, pokoknya hasil-hasil yang seperti itu biasanya didapatkan dari kamera digital.
Nah, kamera digital ini bisa kamera DSLR ataupun mirrorless. Seperti itu sih Mas Rizal kalau kita ngomongin kamera. Bagaimana dengan kamera smartphone ya, Len? Sekarang kan handphone atau smartphone itu juga sudah canggih-canggih, Len, kameranya, Len. Gimana menurut Len? Kamera smartphone, ya perbeda apa sih? Jadi ketika kita memilih kamera itu, Mas Rizal, banyak faktor atau elemen yang harus kita perhatikan. Salah satunya nih ya, salah satu dari beberapa tadi itu sensor. Nah, perbedaan terbesar dari smartphone dan kamera digital itu ada di sensornya, Mas. Sensor di kamera digital ini sama fungsinya dengan sensor yang ada di kamera film. Apa sih fungsinya sensor ini? Sensor ini fungsinya untuk menangkap cahaya yang masuk melalui lensa. Nah, karena jadi besar kecilnya sensor itu mempengaruhi cahaya ya Mas Rizal gitu kan. Semakin besar ukurannya atau semakin luas bidang sensor, maka cahaya yang ditangkap itu semakin banyak. Nah, dari situ kita udah jelas ya bahwa ukuran sensor yang dimiliki smartphone dengan ukuran sensor yang dimiliki kamera digital itu pasti lebih besar digital. Oleh sebab itu kualitasnya pasti lebih baik kamera digital, Mas. Ini kalau kita ngomongin kualitas ya. Oke, kalau kita mengomongkan kualitas ya. Selain kamera, sekarang Len, peralatan Selain apa kamera, saja? oke. Selain kamera, peralatan tempurnya adalah lensa. Nah, ini ada pemilihan lensanya juga. Jadi sama seperti kamera, lensa itu juga banyak jenisnya gitu kan. Dan semua lensa bisa dipergunakan sih gitu. Ada lensa normal, ada lensa tele, ada lensa wide, ada lensa spesial seperti lensa makro gitu kan, Mas. Nah, kembali lagi kebutuhan akan hasil akhir seperti apa yang kita harapkan atau seberapa luas bidang objek yang akan kita tangkap. Misalnya nih ya, Mas Rizal dan Sobat Mahakam, misalnya mau ngambil, kita lagi makan steak, kita mau ngasih lihat nih seratnya, atau lagi makan sambal nih, biji cabenya mau kasih kita lihat nih. Nah, kita bisa tuh pakai kamera, apa namanya, kamera makro. Kemudian atau misalnya kita mau ambil makanan yang hanya fokus di depan kita aja nih jaraknya, soalnya seolah-olah kita lagi menghadapi makanan gitu dan tidak terdistraksi oleh makanan yang lain. Nah, kita bisa tuh pakai lensa normal. Atau kita misalnya lagi di warung Padang nih. Wah, banyak banget nih makanan di atas meja. Saya mau ambil semuanya foto. Nah, kita bisa tuh pakai lensa wide. Jadi masing-masing lensa ini punya karakteristik, punya fungsinya masing-masing. Kembali lagi, seperti saya bilang, tergantung kebutuhan akan hasil akhirnya mau seperti apa, atau seberapa luas bidangnya, itu akan mempengaruhi Mas Rizal. Kemudian habis ngomongin lensa, kita ngomongin lighting. Apalah ya artinya fotografi tanpa cahaya. Asik. Nah, kayak malam ini ya, Leni bercahaya gitu ya, Len. Iya. Apa namanya, lighting itu, pencahayaan itu biasanya ada dua sumbernya, Mas. Available dan artificial. Available itu adalah cahaya yang tersedia di sekitar kita, dan itu bisa yang alami ataupun buatan. Alami ini seperti sinar matahari, sinar bulan, itu masuk yang alami. Kalau yang buatan tuh kayak sinar lampu di sekitar kita, di dalam ruangan, lampu jalanan, atau sinar dari layar TV, itu yang buatan. Nah, kalau artificial ini, jadi lampu yang memang dipergunakan untuk memotret, yang sudah dikondisikan, seperti lampu studio, lampu LED, lampu flash, itu Mas Rizal. Itu dari lighting ya. Peralatan selanjutnya itu ini, tripod itu sebenarnya opsional. Jadi bisa dipergunakan, bisa enggak. Tapi itu ngebantu banget nih kalau di food fotografi, karena itu untuk fleksibilitas kita dalam mengatur objek, sehingga kita nggak perlu mindah-mindahin posisi kamera. Atau untuk menghindari gambar yang shaky atau goyang, seperti itu. Yang terakhir ini properti pendukung. Nah, ini juga termasuk penting, Mas Rizal dan Sobat Mahakam. Jadi ya, seperti piring, sendok, gelas, garpu. Nah, sama alas foto. Alas foto itu termasuk properti, biasanya disebut dengan props. Oh ya, buat Mas Rizal dan Sobat Mahakam, kalau bisa kalau moto makanan itu jangan di atas lantai langsung. Jadi kalau bisa dialasin, makanya kita sebut dengan alas foto. Karena dari segi estetika tuh kayaknya nggak cantik gitu ya, terus kayak nggak sopan gitu. Itu sih Mas peralatan yang biasanya kita pakai. Kadang-kadang aku ngelihat foto makanan itu termasuk serbetnya juga di sampingnya gitu ya. Iya, nih
Saya kasih Wah, lihat nih, ada contoh, ada serbetnya nih yang polos-polos aja ya gitu, karena supaya nggak ganggu sama oke, objeknya. Kalau seperti ini oke. piring kecil, nah, itu termasuk properti. Mm-mm. Baik, Sobat Mahakam, semakin seru obrolan kita pada malam hari ini, Sobat Mahakam ya. Len, tadi Leni sudah menyebutkan kamera, menyebutkan Mm-mm. lensa, lighting, tripod, kemudian ada props atau Properti. propertinya semudah di. Pertanyaan saya berikutnya, dan mungkin juga Sobat Mahakam menanyakan, itu mahal semua ya, Len? Mahal semua. Mahal enggaknya itu relatif ya, Mas Rijal dan Sobat Mahakam. Wah, Jadi tergantung, iya. iya, tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan kita. Hmm, Misalnya nih, hmm, cuma untuk di-upload di sosial media gitu kan. Kalau cuma di-upload di sosial media atau untuk keperluan pribadi dokumentasi, ya saya rasa kamera handphone dengan cahaya dari sinar matahari itu sudah cukup sih, udah cukup mumpuni. Selama kita tahu tekniknya hmm, ya, gitu. Nah, betul. tapi kalau kita ngomongin foto makanan untuk komersial atau untuk advertising gitu kan, itu beda lagi ceritanya. Pertama dari sisi kualitas pastilah ya, kamera digital itu lebih baik dari kamera smartphone. Itu dari omongan kualitas. Kemudian dari sisi pencahayaan gitu kan, kita kan juga nggak bisa ini bergantung dengan sinar matahari. Kenapa? Karena kan belum tentu cahaya matahari ini hari ini ada apa enggak, atau mendung apa enggak. Nah, itu bisa ganggu kita ya untuk foto produk, dan intensitasnya, durasinya itu nggak bisa kita atur. Makanya kita butuh peralatan lighting. Nah, kembali lagi sih ke kebutuhan. Jadi mahal enggaknya relatif ya. Oke, baik, Len. Oke, sekarang anggaplah ya semua peralatan sudah kita miliki, kemudian kita juga sudah siap nih untuk uh, memfoto makanan tadi. Dan Sobat Mahakam pengen tahu juga nih, Len. Saya dan Sobat Mahakam pengen tahu juga tentang teknisnya sekarang. Nah, langkah-langkah apa, Len, yang mesti kita antisipasi, yang mesti kita miliki agar semakin terlatih dan mempunyai hasil foto makanan yang bagus gitu, Len? Langkah-langkah dalam foto makanan. Jadi biasanya ini Hmm. kita siapin checklist nih Mas Rijal, karena emang ada beberapa ya gitu. Jadi yang Hmm, pertama itu hmm, kita harus siapkan dulu, yang pertama ini konsep atau tema. Karena kan memang dia konsep. masuknya still life dan harus ada pesan yang disampaikan kan ya. Jadi harus ada tema Oke. atau konsep. Nah, kemudian yang kedua itu persiapkan gear-nya, mau itu smartphone atau kamera, dan termasuk peralatan pendukungnya ya, mau itu lensa atau itu tripod segala macam. Nah, kemudian yang ketiga pencahayaan, cari sumber cahayanya. Jadi perhatikan di ruangan itu gitu kan, atau di tempat mau motretnya itu di mana letak pencahayaannya, berkeliling, explore. Nah, kemudian yang keempat, pastikan makanannya itu dalam porsi yang cukup untuk dipotret, dan kondisinya juga harus prima ya, dalam keadaan fresh. Nah, kemudian baru tuh kita perspektif atau pengambilan sudut gambarnya kita perhatikan juga, mau yang seperti apa, kita ngambilnya dari sudut mana. Nah, kemudian yang terakhir itu kreativitas. Kreativitas itu perlu Mas dalam motret makanan. Itu poin-poinnya. Nih, poin-poinnya. Kurang lebih tadi kalau aku menghitung tadi, Len, itu ada 7 poin penting gitu ya. Ada 7 ya. Nah, iya. Langsung aja kali, Len, didetailkan saja tuh Boleh. masing-masing 7 itu. Oke, Sobat nanti Makam saya juga pasti dibantu pengen tahu mengingatkan tuh. ya kalau saya lewat Iya, gitu Mas. siap. Heeh, Jadi mulailah dengan konsep atau tema, ya kan? Jadi mulai dari betul. akhir nih, Sobat Mahakam, kira-kira apa sih yang mau kita ceritakan gitu. Jadi kalau mau foto makan tuh harus ada ceritanya supaya menarik nih ya. Ini kita ngomongin Mm-mm, foto yang menarik. Apa yang mau kita sampaikan, apa mm-mm, yang mau ceritakan. Misalnya nih Sobat Mahakam mau foto kopi. Nah, kopi apa yang mau difoto gitu? Kopi panas apa kopi dingin? Terus nanti kopinya ini mau diminum untuk sarapan, atau untuk coffee break, atau kopi ketika lagi nongkrong dengan teman-teman, atau kopi dalam bentuk produk kan. Nah, itu semua oke. harus kita pastikan dulu tuh. Nanti kita buat tema, misalnya nih, saya mau moto kopi dalam suasana lagi pagi-pagi, lagi mendung gitu, lagi melo, ya kan?
Itu bisa tuh kita menggambarkan dengan kopi di dalam cangkir, ada uapnya panas gitu, kemudian ada sentuhan manusianya lagi megang, di atasnya ada buku. Nah itu kan semua bercerita ya Mas, dan itu kan akan menentukan pencahayaannya, propertinya, sudut mengambilnya. Nah itu harus kita perhatikan yang pertama. Yang kedua, kita harus perhatikan gear-nya. Jadi kalau foto itu kita lihat nih kondisi kamera atau smartphone-nya, apakah baterainya masih ada atau penuh apa enggak, memorinya masih ada apa enggak. Kemudian kalau pakai lensa, lensanya kompatibel enggak sama kameranya, dibersihkan dulu segala macem. Kemudian kalau pakai peralatan lightingnya ini udah connect belum ke kameranya gitu. Seperti itu. Kemudian kalau bisa pakai tripod untuk kemudian kita tadi itu dipasang. Kemudian pencahayaan ya Mas Rizal ya. Nah, kita harus explore nih pencahayaannya di mana, mau pakai sinar matahari atau mau pakai yang buatan. Nah, kemudian kelilingin tuh tempatnya. Ini kira-kira di sini. Uh, biasanya cahaya yang paling bagus itu jatuhnya dari samping kiri atau samping kanan gitu kan, jangan yang langsung dari depan. Nah, jadi bisa samping kiri, samping kanan, atau dari belakang atau backlight. Nah, itu. Kemudian ada peralatan tambahannya nih, pakai reflektor atau diffuser. Reflektor itu fungsinya untuk memantulkan cahaya, sedangkan diffuser itu untuk menghaluskan cahaya yang masuk. udah seperti itu, sudah semuanya udah siap. Nah, baru kita keluarkan makanannya. Jadi jangan terbalik ya, Sobat Mahakam. Jangan makanannya dulu keluar, baru kita siap-siapin alatnya. Kenapa? Karena kita harus moto makanan dalam keadaan fresh. Jadi makanan apalagi masakan nih ya, masakan ini tricky banget nih kalau kita moto. Misalnya ini habis goreng tumis kangkung. Tumis kangkung itu dari pertama selesai digoreng itu masih hijaunya masih cantik ya, hijaunya masih cantik terang. Begitu 5 menit setelahnya itu bisa jadi dia agak kehitaman atau gimana. Ini kalau masaknya matang banget. Nah, terus kemudian dia oksidasi dengan udara. Nah, itu yang harus kita jaga. Makanya siapin semuanya dulu, konsep udah dapet segala macam, baru keluarin makanannya. Nah, makanannya dalam jumlah porsi yang cukup ya, yang cukup untuk difoto. Jangan terlalu sedikit ataupun jangan terlalu banyak. Taruhlah di piring yang cantik, yang mengundang selera. Jangan makan nasi goreng, satu wajan taruh di atas gitu. Itu kan kayaknya nggak cantik ya. Atau misalnya rawon atau bakso gitu kan, pakai satu panci, ya enggak lah, pakai mangkok, terus porsinya juga cukup. Jadi kelihatan itu baksonya, atau kelihatan itu kalau rawon itu dagingnya itu kelihatan, jangan tenggelam. Jadi kayak seolah-olah kayak banjir gitu, nggak ada cantik-cantiknya gitu. Iyalah kalau satu panci gimana? Ya. Kemudian habis itu ini ya Mas, sudah taruh objeknya. Nah, ini perspektif atau sudut pandang pengambilan objeknya. Jadi bisa kita pakai, ada 3 angle nih ya yang biasanya kita pakai. Yang pertama itu dari sudut 0 derajat. 0 derajat itu artinya sejajar dengan mata. Nih kalau kita ngambil kamera atau ini objeknya itu pas di sini. Ini eye level 0 derajat, sejajar dengan mata. Kemudian sudut 45 derajat itu kayak kita melihat makanan di depan kita. Jadi membentuk sudut 45 derajat. Yang terakhir sudut bird eye view, BEV, itu seperti burung melihat mangsanya di bawah. Jadi sudutnya dari sini. Itu dari bawah tuh seperti itu. Nah, jadi beda makanan, beda objeknya itu, beda dimensi, ukuran tuh sudut pengambilannya berbeda. Jadi dieksplor aja yang mana yang cocok. Misalnya kita mau moto burger pakai sudut BEV dari atas, udah situ. Nah, yang kelihatan roti dan wijen. Yang kelihatan roti sama wijen. Jadi kadang-kadang nggak bisa dibedain ini rotinya burger atau rotinya onde-onde ya kan. Seperti itu gitu kan. Nah, cantiknya kan kalau kita foto dari ini Mas ya, pakai sudut sejajar dengan mata atau level tadi. Jadi kita bisa ngeliatin nih lapisan-lapisannya, dagingnya, kejunya, seladanya tuh melted banget kayak gitu. Ya Allah, jadi lapar. Nah, terus misalnya moto pizza pakai level, kebayang nggak sih moto pizza pakai level itu yang didapat apa ya? Garis aja dia level. Mungkin, tapi saya nggak pernah nyoba sih. Kan cantiknya itu kalau dari atas tuh, dari bird eye view, jadi tuh kelihatan toppingnya seperti itu. Ya, jadi kembali lagi dilihat objeknya, dieksplor kira-kira yang mana yang cantik. Terakhir nih ya, komposisi. Oh ya, kreativitas ini mainnya di komposisi dan styling. Nah, itu di fotografi itu kita mengenal istilah komposisi, Mas Rizal dan Sobat Mahakam. Komposisi ini artinya pengaturan objek-objek dalam satu frame agar terlihat menarik. Sama styling atau pengaturan.
pengaturan makanan. Komposisi ini juga banyak macamnya. Kalau ditanya komposisi apa yang paling menarik, komposisi yang paling menarik adalah komposisi yang paling enak dipandang mata. Nah, seperti itu sih. Tapi ada beberapa ininya nih, kita bisa pakai nih rules-nya. Misalnya komposisi rule of third atau aturan sepertiga. Jadi kalau teman-teman pernah perhatiin di layar HP atau di kamera itu, di sini tuh biasanya ada garis imajiner ya kan. Garis imajinernya itu garis 2 vertikal sama 2 horizontal. Jadi akan membagi frame 9 bidang sama rata. Itu kita bisa pakai di titik-titik perpotongannya. Jadi kita harus tempatkan, sebaiknya bukan harus, sebaiknya tempatkan objek makanan di titik-titik perpotongan tadi. Karena secara insting manusia itu kalau melihat di titik-titiknya tadi itu Mas, itu yang rule of third atau diagonal. Kita tarik, jadi ini foto kita tarik garis diagonal. Nah, taruh di situ objek-objek makanannya atau bentuknya S curve. Jadi kayak huruf S. Kayak huruf S begini, nah tempatkanlah objek-objeknya di situ. Itu menarik mata. Jadi ada banyak, jadi bisa dicari nanti. Itu dari sisi komposisi. Nah, dari sisi styling ini macam-macam gitu kan. Bisa minimalis. Minimalis tuh biasanya 1-3 objek aja sih yang ada di foto gitu. Karena kan teman-teman Sobat Mahakam masih jatuh ngeliat kalau di sosial media kadang ada cuma kayak lihat smoothie bowl biasanya itu cuma 1 di tengah, nah itu masuk minimalis seperti itu. Atau cuma ada 2 atau 3 objek tadi itu yang minimalis. Atau yang messy food tuh kayak berantakan gitu, kayak suasana di dapur, itu masuk styling juga. Atau yang movement ini kayak ada pergerakan, jadi kalau kita nuang susu, nuang kopi, itu ada kayak tetesan, itu masuk styling juga ya. Atau pakai sentuhan manusia juga bisa Mas, seolah-olah lagi mau nyendok gitu atau mau makan, itu bisa masuk styling. Jadi seperti itu ya langkah-langkahnya. Iya. Aku pernah jadi foto model untuk food fotografi. Ternyata sudah semangat jadi fotografernya, yang dipinjam tangannya doang, Len. Tangan ya, hand in frame namanya itu. Itu juga susah loh Mas jadi model food. Jangan salah ya kan, karena harus tahan diem segala macam. Tangannya juga harus cantik. Iya, iya. Len, aku yakin teman-teman ini Sobat Mahakam ini sekarang sudah mulai banyak menyimpan pertanyaan yang akan diajukan. Tapi sabar dulu ya, Sobat Mahakam ya. Len, tadi Leni sudah ngomong soal kamera DSLR, mirrorless, gitu. Jadi selama ini Leni selalu memotret dengan kamera-kamera itu, Len? Atau Leni juga kombinasikan juga nih pakai smartphone gitu, Len? Kualitasnya gimana? Kalau kualitas kan yang tadi udah kita info ya Mas, kalau motret dengan smartphone, ya kadang-kadang saya juga motret dengan smartphone sih Mas, dengan handphone. Ya, jadi kadang-kadang kan kita nggak selalu bawa kamera ya. Pas kita lagi nggak bawa kamera, ada makanan cantik, makanan bagus, kita ingin foto, pakai aja smartphone gitu kan, nggak masalah Mas itu. Nah, kalau ngomongin memotret, bisa. Tipsnya motret makanan dengan handphone. Yang pertama ya, Mas Rizal dan Sobat Mahakam, kita harus mengenali pasangan kita gitu. Pasangan kita ini maksudnya ini ya, handphone gitu kan. Jangan kita kenali handphone teman kita gitu kan. Nah, itu kita lihat tuh fitur-fiturnya, karena biasanya beda merek itu Mas, beda fitur, atau mereknya sama tapi serinya berbeda, itu juga kadang-kadang beda fiturnya Mas gitu. Nah, usahakan kalau mau pakai handphone ini pakainya jangan yang auto, tapi pakai yang manual atau pakai mode pro ya, biasanya itu juga ada. Nah, di situ tuh kita bisa atur tuh ISO-nya atau cahayanya, terang gelapnya, exposure-nya, white balance-nya. Jadi kendali itu ada di kita seperti itu. Kemudian aktifkan grid lines-nya yang tadi saya infokan ya. Jadi ada garis bantu tuh. Biasanya cari di settingan kamera itu ada grid lines, pakai tuh diaktifkan untuk kita tahu kira-kira ditempatkan di mana. Kemudian biasanya juga ada handphone yang ada electronic levelnya ya, pokoknya ada kayak garis lurus gitu untuk memastikan bahwa objeknya itu rata, itu bisa diaktifkan. Seperti itu, pakai resolusi yang paling tinggi. Nah, di situ biasanya ada pilihan Mas, resolusinya segala macam. Pakai resolusi paling tinggi, jadi supaya menghindari pecah ya. Itu yang untuk dari sisi kameranya, smartphone. Kemudian cahaya, pastilah ya cahaya.
cahaya tuh kalau jangan moto dengan penerangan yang ada, apalagi di dalam ruangan gitu. Kalau kita foto kan nggak tahu juga tuh lampunya kuning apa enggaknya tuh, itu bisa mempengaruhi makanan, Mas. Atau jangan moto juga pakai flash langsung yang dari handphone, karena kadang-kadang orang ini biar terang nih pakai flash yang langsung dari sini. Jangan, karena kenapa, nanti itu cahayanya tidak rata dan biasanya terang banget, terlalu harsh, terlalu kerang, tapi di ujung-ujungnya biasanya gelap, dan itu juga menghilangkan tekstur dari makanannya itu, Mas. Jadi kurang cantik. Ini yang bagus tuh pakai cahaya matahari gitu. Cahaya matahari itu bagus tuh kalau dipakai itu. Terus pakai dari samping kiri, samping kanan, atau dari arah jam 3 atau dari arah jam 9, jam 3, jam 9 dari situ. Nah, kalau udah kita foto, nanti cahaya yang bagian gelapnya ini bisa kita pakaiin reflektor. Reflektornya itu nggak harus mahal-mahal sih, Sobat Makam. Nih saya biasanya pakai reflektor kayak gini nih. Nah, ini nih alas kue. Saya biasanya pakai alas kue. Ada yang besar, ada yang kecil, tuh bisa pakai itu tuh. Terus kalau pakai diffuser ini fungsinya untuk menghaluskan cahaya ya. Biasanya kalau dari jendela itu terlalu keras, kasih aja pakai horden atau vitrasenya, itu bisa juga pakai kain tipis seperti itu. Itu dari sisi cahaya. Kemudian yang lainnya lagi, jangan di zoom. Jangan di zoom kalau moto makanan itu pakai smartphone. Kalau mau lebih dekat, dideketin aja, dideketin manual gitu. Tapi kalau mau lebih lebar, kita yang jauh. Kenapa? Nanti kalau di zoom itu dia pecah, jadi nggak gitu bagus hasilnya. Terus kalau motret, angle yang bagus tuh kalau dari smartphone ini biasanya dari atas. Karena apa? Karena biasanya lensa bawaan dari handphone ini cenderung wide. Makanya kan kalau kita ke rumah makan tuh apa, sering banget tuh ngeliat orang lagi moto begini nih. Nah, karena emang angle yang terbagus tuh dari sini, kelihatan semua tekstur apa detailnya tuh kayak gitu. Nah, bisa aja sih kita moto pakai 45 derajat gitu kan. Biasanya kan emang fotografi itu yang paling aman itu di 45 derajat ketika kita lagi menghadapi makanan ya, Sobat Mahakam gitu. Cuma biasanya efeknya ada distorsi. Distorsi itu kayak nggak kayak misalnya piring tuh di belakangnya bulat bener tapi ke depannya ngelonjong, atau di kiri kanan botol tuh kayak nggak imbang, kayak mau jatuh seperti itu. Nah, itu mengakalinya kalau saya motonya tuh agak mundur sedikit. Motonya agak mundur jauh sampai semua objek itu kita dapatkan dan sudah tidak ada distorsinya. Nah, itu foto aja nggak apa-apa, masuk backgroundnya kanan kiri depan tuh nggak apa-apa. Nanti kalau udah dapet baru kita crop. Nah, itu lebih baik sih daripada kalau kita yang ada distorsi tadi. Atau biasanya sih teman-teman yang biasa motret diganjel biasanya tuh. Jadi kalau ngeliat aslinya sama di foto tuh kadang beda. Seperti itu Mas, tips dari smartphone. Oke, Len. Baik, Len. Len, saya yakin ini Sobat Mahakam sudah mulai banyak yang bertanya nih, Len. Saya nyalakan dulu ya kolom komentarnya. Iya, apakah sudah aktif? Silakan bagi iya. Nah, kita bisa mulai. Silakan Sobat Mahakam, kolom komentar sudah saya buka ya, Sobat Mahakam ya. Silakan bila ada yang ingin bertanya, sudah saya buka. Len, sembari menunggu pertanyaan dari Sobat Mahakam nih, Len. Tips dalam food fotografi, Len. Singkat saja, Len. Sebelum kita baca pertanyaan dari Sobat Mahakam, Len. Tips dalam fotografi makanan. Yang pertama kita harus suka dulu nih objeknya. Kita harus suka sama makanannya, Mas, gitu kan. Jadi kenapa kita harus suka? Jadi kita tahu nih yang bagian mana yang mau kita tonjolkan atau yang mau kita ceritakan, atau bahan-bahannya terbuat dari apa, atau ada cerita apa di balik makanan ini gitu kan. Seperti itu. Kalau tahu objeknya segala macem, terus sajikan dalam jumlah yang tadi tuh, dalam porsi sedikit, mencukupi. Yang pertama udah dapet ya, sukai makanan. Yang kedua itu kuasai kameranya atau gearnya, kuasai kameranya, smartphone-nya, itu harus kita kuasai. Penting banget nih kita belajar basic fotografi. Jadi dalam basic fotografi itu ada yang namanya exposure, ada tiga yang membentuk exposure atau terang gelapnya cahaya ya, exposure itu. Ada aperture, pembukaan diafragma, ada yang namanya ISO, kepekaan cahaya, ada yang namanya shutter speed, kecepatan rana. Nah, ini harus kita kuasai nih, Mas. Jadi mau pakai gear apa aja, kalau kita tahu basicnya tuh nggak masalah.
Nah, kemudian pencahayaan nih. Oke. Ini kalau ibaratnya kalau cahaya ini avatarnya ini fotografer nih kan Mas, kita harus kuasai cahaya gitu. Hmm. Cahaya yang paling bagus ini ya, Oke. tipsnya tuh cahaya alami, cahaya dari sinar matahari. Nah, ini biasanya ada periode Oke. golden hours-nya. Itu di jam-jam kalau pagi sekitar jam 7 sampai jam 10, kalau sore sekitar jam 3 sampai jam 5. Jadi tergantung juga sih, maju mundur dikit mungkin ya, tergantung Sobat Mahakam lagi berada di mana. Itu periode yang kita pakai untuk ngambil sinar matahari, karena sinarnya lembut dan menampilkan makanan yang alami gitu. Kemudian kita harus sering-sering berlatih nih Mas, supaya tahu komposisi mana yang oke, styling mana yang bagus gitu kan. Nah, kalau untuk pengambilan sudut juga nih harus sering-sering dilatih juga. Kuncinya itu latihan ya, latihan untuk bisa dapat komposisi, styling Latihan sama gitu ya. angle yang tepat, gitu. Nih kalau Oke. mau ngambil tuh usahakan jangan terlalu deket ya, jangan terlalu close up. Jadi dikasih jarak, jadi seperti bisa nafas lah kalau orang mau lihat, jangan terlalu nge-close up itu, jangan terlalu ini. Jadi kasih jeda seperti itu Mas Rizal. Oke. Oke, Len. Komposisinya Yuk coba kita. aja yang minimalis. Oke, Len. Ya, Aku sudah memilih satu pertanyaan nih, Len. boleh boleh. Dari Sobat Alvaro.abigail. Sobat Alvaro.abigail bertanya, kalau food fotografi bisa dijadikan sebagai sumber mata pencarian, menurut Mbak Leni, berapa sih harga wajar untuk seorang food photographer? Itu Nah, Len, harga wajar. kalau nentuin harga ini sama susahnya ya dengan kalau ditanyain berapa harga jualannya gitu. Ya itu tergantung Ya, lagi sih Mas Alvaro gitu. Kembali lagi itu gimana kita menilai hasil karya kita gitu kan. Dilihat dari alat yang kita pergunakan, kemampuan itu harus yang pertama kita harus bisa menghargai diri kita sendiri dulu. Nah, kita udah tahu nih kira-kira kalau udah bisa menghargai diri kita sendiri, kita jadi tahu nih kira-kira saya pantasnya berapa, sambil dilihat juga nih harga pasarannya tuh berapa, jangan juga kita terlalu tinggi di pasaran atau terlalu rendah. Kan biasanya tuh kita banyak sih info-info misalnya, oh fotografer ini harganya segini. Saya sendiri juga dalam menentukan harga yang normal-normal aja sih gitu. Tergantung lagi, balik lagi. Ya dicoba aja saya menghargai diri saya segini. Ya udah ketika ada yang nanya, kasih nih harga segini, kira-kira mau nggak ininya kliennya gitu. Kalau mau ya syukur, kalau nggak berarti dicoba aja lagi. Kalau tetap tidak ada yang mau, berarti bisa jadi ketinggian gitu sih. Jadi ini ya Mas, relatif. oke, baik. Len, ini dari Sobat Kopi Hitam M-nya 2.bpn. Penggunaan tripod wajib apa enggak Mbak Leni dalam food fotografi Mbak Leni? Itu Penggunaan pertanyaannya. tripod itu opsional Mas gitu kan, bisa iya bisa enggak, tapi dia itu ngebantu banget nih kalau dalam food fotografi. Kenapa? Karena kalau misalnya nih kita lagi moto, kita udah posisi udah oke, taruh di sini, terus ternyata pas di kamera kayaknya kurang geser sedikit nih ke sini. Nah kalau kita pakai tripod, kita udah tinggal maju mundurin objeknya aja yang kurang geser tadi. Tapi kalau tanpa perlu Oke. memindahkan posisi kamera loh ya gitu. Tapi kalau kita nggak pakai tripod, kita balik lagi bukan di posisi yang sama, bisa jadi tidak di posisi yang sama. Nah itu untuk fleksibilitas dalam mengatur komposisi objek makanan dalam satu frame. Dan untuk menghindari tremor Mas, apa sih gampang blur, kan ada orang-orang yang nggak bisa pegang lama atau kameranya berat, jadi agak goyang. Nah itu untuk menghindari shaky, blur tadi itu fungsinya si tripod. Oke, baik. Len, mudah-mudahan terjawab ya tadi Sobat Kopi Hitam.bpn. Lanjut ya Len, saya bacakan Boleh pertanyaannya Mas? Len ya. Ya, Ya. pertanyaan berikutnya datang dari Sobat Nova_Ragil. Kalau mau foto orang sambil makan, bagusnya pakai teknik yang bagaimana ya? Nah, foto orang sambil Kalau mau makan itu masuk foto fotografi. Menarik nih iya, pertanyaannya Leni. ya, kalau mau foto orang sambil makan, yang jangan lupa ini, tetap ya kita harus fokus sama objeknya, yaitu makanannya. Nah, jadi bisa dari mana saja, bisa dari samping, bisa dari, misalnya nih, tetap fokusnya sama objek makanan, itu kuncinya. Jadi misalnya kalau dari seolah-olah makanannya mau
makan, kita bisa ambil sudut dari belakangnya dia nih. Tapi tetap kan yang difokuskan adalah makanannya, orangnya ini hanya sebagai framing aja. Itu contoh. Atau dari atau ada bisa juga seolah-olah lagi ini kalau spaghetti biasanya dari kan ada tangan orang juga, berarti ada sentuhan orang ya, orang mau makan. Tapi cukup tangannya saja. Jadi semua bisa sih dieksplor. Yang penting kuncinya tetap objeknya adalah makanan. Jadi manusianya itu hanya sebagai support aja. Ya. Oh, oke. Lanjut ya Len ya, karena Boleh Mas. banyak yang ada dari sobat Nindiana Bustami 721068. Apa itu? Untuk foto dalam ruangan yang minim cahaya, tipsnya gimana ya Kak Leni? Biasanya prop untuk lighting cukup mahal ya. Tips memotret di ruangan yang minim dalam cahaya. Ruangan. Kalau foto yang minim ruangan, berarti kita harus keluar dari ruangan. Ya kita harus cari sumber cahaya ya. Minim cahaya. Tips untuk minim cahaya. Berarti kita harus cari sumber cahaya, Mbak, gitu kan. Kalau misalnya nggak ada sumber cahayanya, berarti kalau di kamera biasanya kita mainkan ISO-nya. Jadi, nah itu pentingnya tuh kalau pentingnya kita menguasai basic fotografi tadi ya, Mas, gitu kan. Kalau pakai smartphone minim cahaya itu udah kelemahannya biasanya. Nah, itu harus dibantu sama cahaya tambahan. Cahaya tambahannya itu usahakan dari berbagai. Jadi kita mengisolasi objeknya itu dari berbagai arah ya gitu, jangan satu arah. Satu arah bisa, tapi kita blocking seperti itu. Jadi bayangannya jatuhnya cukup di satu sisi aja, jadi nggak kemana-mana. Itu kalau pakai smartphone biasanya saya ngakalnya dari berbagai, tapi tergantung lagi sih kita mau ngambil foto yang seperti apa. Tapi kalau mau kelihatan jelas semua, terang semua gitu, biasanya dari berbagai sisi saya ini. Tapi dibantu dengan blocking seperti itu. Tapi kalau pakai kamera kita bisa ngakalinnya dengan ISO-nya dinaikkan. Cuma ya resikonya noise atau ada timbul bintik-bintik kecil gitu, Mas. Seperti itu. Oke. Ya, Len, tadi kan Leni ada menyentuh sedikit tentang editing. Ternyata ada sobat Mahakam juga yang tertarik dengan editing. Ada dua penanya sih, tapi yang mungkin yang bisa saya bacakan adalah dari sobat Nadia 1911212. Aplikasi apa yang bagus atau biasanya digunakan untuk mengedit foto, Len? Aplikasi apa yang digunakan? Nah, ya editing itu termasuk penting juga sih Mas dalam fotografi. Tapi nggak wajib hukumnya. Selama kita udah bisa ngambil fotonya yang bagus, editing itu cukup 1-2%-nya aja gitu kan. Editing yang biasa dipakai itu saya biasanya pakai Lightroom. Nah, itu untuk mengatur intensitas, ya, untuk mengatur terang gelapnya, untuk mengatur kontrasnya, highlight-nya, atau warnanya. Kadang-kadang nih ya, ketika kita ngambil di kamera, itu udah bagus nih, tapi begitu kita transfer ke komputer, atau ke laptop, atau ke handphone gitu, bisa jadi warnanya mungkin agak berbeda, Mas, gitu kan. Atau misalnya kok agak gelap dikit ya, gitu kan. Nah, itu bisa kita naikkan gitu di, di editing. Tapi sekedar untuk kayak kontras, untuk naikin saturasi, highlight, seperti itu sih. Tapi tidak mengubah bentuknya atau menghilangkannya, seperti itu, Mas. Biasanya saya pakai Lightroom. Atau kalau di handphone biasanya bisa pakai Snapseed, PixArt, banyak kok aplikasinya. Oke. Len, boleh satu penanya lagi, Len? Boleh. Ya, dari sobat Diah Kusumawati atau Diah.Kusumawati. Mini studio box itu recommended nggak, Kak? Mini studio box. Mini studio box itu recommended. Iya. Pertanyaannya, recommended untuk foto produk menurut saya. Kalau untuk foto makanan juga bisa, tapi bidangnya kurang ya. Tapi tergantung lagi sih, tergantung kebutuhan. Kalau recommended, menurut saya recommended untuk foto produk. Foto makanan juga bisa. Oke, baik Len. Oke, itu penanya yang dari Sobat Mahakam yang sudah kita bacakan ya. Nanti tentu saja 3
penanya terbaik dari Sobat Mahakam akan kita pilih siapa yang menjadi pemenangnya. Leni mungkin juga bisa ikut memilihkan. Oke, kita sudah punya 3 pemenang nih. Langsung saja saya bacakan. Nanti bagi para pemenang akan dihubungi oleh tim ngebor, ya, oleh tim ngebor. Yang pertama adalah Sobat @alvaro.abigail. Nah, Sobat @alvaro.abigail. Yang kedua adalah Sobat @nova_ragil. Dan yang ketiga siapa, Len? Silakan, Leni. Ini Nindiana Bustami 721068 ya itu Mas. Oke. Ya, Leni sudah memilih juga. Jadi ada 3 pemenang, yaitu alvaro.abigail, nova_ragil, dan Nindiana Bustami tadi ya, Len ya. Ada angka-angka di belakangnya. Baik, selamat untuk 3 pemenang, selamat untuk 3 Sobat Mahakam. Nanti tim Sobat Mahakam yang tim ngebor, maksud saya tim ngebor yang akan menghubungi Sobat Mahakam untuk mendapatkan hadiahnya. Baik, Sobat Mahakam, tak terasa kita udah berada di ujung acara. Ternyata food fotografi itu adalah hal yang gampang-gampang susah untuk dilakukan bagi saya karena harus direncanakan, disusun rapi, dan tetap jangan anggap remeh ya Sobat Mahakam ya. Pelajari tekniknya dan sering-seringlah berlatih. Kesabaran, pelatihan, ketekunan, serta semangat untuk tidak mudah menyerah dan tetap berlatih tadi merupakan kunci sukses dalam memulai fotografi makanan. Jangan kecewa jika hasil pertama yang Sobat Mahakam hasilkan itu kurang memuaskan ya Sobat. Tidak sesuai harapan, tidak apa-apa. Yang penting teruslah berusaha dan belajar. Oke, mungkin closing statement dari Leni? Kalau memang fotografi itu hobi, lakukanlah dengan hati, dengan passion, dengan hasrat. Karena kita dengan hati, dengan hasrat itu kan rasanya menyenangkan ya. Kalau menyenangkan itu, prosesnya menyenangkan, insya Allah hasilnya juga menyenangkan. Dan siapa tahu kemudian hari bisa jadi profesi. Nah, kemudian, jadi nggak ada yang sama seperti seni lainnya ya. Jadi nggak ada yang salah atau benar dalam fotografi. Jadi kuncinya adalah terus belajar, terus berlatih, berproses, perbaikan terus-menerus. Jadi jangan pernah puas di satu titik. Kata Om Steve itu stay foolish, stay hungry dalam belajar ya Mas. Gitu. Dan jangan pernah puas di satu titik tadi, tetaplah terus bergerak walau kita di rumah saja. Oke, tetaplah terus bergerak walau kita di rumah saja. Baiklah Sobat Mahakam, tak terasa kita sudah berada di ujung acara ngebor pada malam hari ini. Ikuti ngebor episode kelima di minggu depan, hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, tentu saja di jam yang sama. Ngebor minggu depan, temanya juga cukup menarik, akan membahas tips dan trik mengurangi sampah plastik. Siapa narasumbernya? Ikuti terus IG @Pertamina Hulu Mahakam. Terima kasih Leni, terima kasih juga Sobat Mahakam. Terima kasih, semoga ada manfaatnya ya. Sehat-sehat semua. Iya, baik. Baik Sobat Mahakam, saya Rijal Fadila sebagai moderator ngebor malam ini. Mohon maaf apabila ada salah ucap kata yang mungkin tidak berkenan di hati Sobat Mahakam. Sobat Mahakam, pesan saya tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk memakai masker jika ingin keluar rumah, jauhi keramaian, jaga jarak, tidur cukup, dan yang penting rutin berolahraga. Sip. Akhirnya, Sobat Mahakam teruslah bertumbuh dan teruslah mengikuti IG @Pertamina Hulu Mahakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Sobat Mahakam. Sampai jumpa lagi minggu depan.